Jadi kita mau ngasih contoh ke teman-teman bahwa main gampang ternyata. Kalau main ikan arwana itu kita nggak semena-mena tiap kali ada yang kurang berkenan sama kita, itu tuh nggak semena-mena harus ganti ikan loh guys. Kita nggak semena-mena harus buang gitu atau kayak nggak diperhatiin. Kita memulai dari hal-hal kecil. Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di MikeRed.vlog. Jadi seperti janji saya kemarin guys, kita hari ini mau mulai ngevlog keseharian kita lagi. Memang kita mau memulai hal kecil ya. Kita nggak beli ikan dulu, kita mulai dari betulin ikan-ikan yang kita punya, yang sisa leftover lah katanya. Hari ini kita mau coba operasi 5. Kita mau coba lihat before afternya dulu. Ini lihat nih beforenya. Saya udah jujur aja ya, sebenarnya udah lama banget nggak nangkep ikan. Udah lama banget nggak ada kegiatan ini. Jadi kalau ada salah-salah dikit, mohon dimaklumi. Jadi kita mau ngasih contoh ke teman-teman bahwa main gampang ternyata. Kalau main ikan arwana itu kita nggak semena-mena tiap kali ada yang kurang berkenan sama kita benerin. Ada? Sabar ya. Biusnya belum disiapin teman-teman. Ikan ini dulu dengan Nika, walaupun saya tidak di-endorse. Ya, jadi kita lanjut ya. Kita ini mau menunjukkan ke teman-teman bahwa kalau misalnya kita main ikan arwana, kalau kita punya sesuatu ikan yang mungkin kurang berkenan di kita tuh nggak semena-mena harus ganti ikan loh guys. Kita nggak semena-mena harus buang gitu atau kayak nggak diperhatiin. Kita memulai dari hal-hal kecil. Sebenarnya kalau dilihat ikan ini kan cukup berantakan ya. Ekornya juga berantakan, terus badannya juga masih kurus, warnanya juga nggak ada. Kita akan mulai coba benerin dari penampakannya. Tadi kita mau benerin dari sisi warnanya juga. Nah, makanya keseharian kayak gini disimak terus guys. Kalau ada pertanyaan, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan bisa di komen juga. Nanti kita akan jawab. Biasanya kita kalau cuman kecil dong, mungkin kita akan jawabnya pakai reels ya. Ini ikan pertama ya guys. Ya, jadi guys ini kita kerjain paket lengkap. Kita mau coba kasih tangannya gaya sedikit, kasih mulutnya lekukan sedikit, dan yang paling penting di matanya, karena matanya drop eye-nya lumayan parah, supaya habis ini kita kalau tanning bisa mulus ya, gaya renangnya tetap tidak terganggu seperti apa ya, angkat dikit banget paling ya. Jadi apa ya, biasanya tuh kalau lo pakai tang terlalu lebar tuh matanya salah arah, tau gak lo? Ya kita punya kayak gini juga lah. Ya jadi guys, kita udah selesai operasi yang pertama. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini acaranya hari ini agak sedikit beda. Jadi setelah kita belajar lebih jauh, mungkin orang-orang udah lebih dulu mengaplikasikan, kita agak telat tapi nggak apa-apa, kita share ke teman-teman ya. Jadi setelah kita operasi, biasanya kalau teman-teman lihat kita itu membangunkan ikan itu selalu kita pegangin. Nah itu biasanya beresiko untuk meninggalkan jejak ya. Biasanya ada, kalau yang nggak halus banget megangnya itu biasa ada bekas Di punggung sih terutama. copot lendir di sini, di pipi. di pipi biasanya. Nah sekarang kita coba. Katanya sih ini teknik yang paling sering dipakai orang Cina ya katanya ya. Jadi ngebangunnya di plastik, jadi kita biarin aja dia begini, kita tinggalin. Nanti kalau dia udah mulai bangun dan udah mulai berenang, baru kita langsung lepasin. Nah kayak gini nih posisinya kayak sekarang. Aku di mana? Nah ini udah bangun guys, tanpa ada tabrak apa-apa, tanpa ada apa-apa. Cuma pas bangun kita nggak nyalain arusnya ya, supaya dia berenangnya lebih santai. Tadi obat juga udah masuk, domestiklin 10. Kenapa 10? Kebiasaan aja. Nah, ini ikan kedua kita. Kalau kita lihat warnanya memang bakatnya bagus, compang-camping sekali, padahal ekornya close, mukanya masih agak kurang menantang gitu loh. Kita mau bikin dia lebih garang dikit. Pakai lengkap lagi guys. Ini. Pokoknya yang bisa dijadiin bagus dulu deh gitu ya. Wah, gak cukup kepalanya. Banyak banget. Ntar aja mas. Oh udah selesai. Enakan di atas. Oke guys, jadi udah masuk ikan ketiga. Seperti biasa, ini ikan ketiga kita operasinya tetap paket lengkap karena memang
ikan ini adalah virgin ya, belum pernah dioperasin apa-apa. Tapi pertanyaan terbesarnya, apakah misalnya teman-teman punya ikan di rumah yang teman-teman kerasa kurang bagus, apakah semuanya itu perlu dioprek? Sebenarnya jawabannya iya dan tidak sebenarnya. Kalau gue ngerasa hari ini gue perlu melakukan itu karena ini udah tanggung, udah bener-bener nggak rapi banget. Jadi dari sisi berenangnya juga kita mau buat lebih bagus, jadi kita harus ada alignment ya di tangannya. Dan beberapa ikan itu kalau misalnya kita pelihara dari kecilnya kurang apik atau gimana itu, atau arus kekencangan, memang tangannya itu memang gaya renangnya bisa nggak terlalu bagus gitu loh. Jadi kita cuman benerin alignmentnya doang. Tapi kalau temen-temen mau ngelakuin cosmetic surgery, menurut saya yang paling penting itu adalah di mata. Tapi lihat lagi, kalau misalnya mata itu tidak mengganggu pergerakan ikan atau segala macamnya, ya mungkin kita nggak ngelakuin cosmetic surgery. Jadi ini tuh bisa dilakukan, bisa juga nggak dilakukan. Nah, untuk orang-orang yang jago-jago operasi itu di Jakarta udah banyak banget. Salah satunya yang megang kamera saya ada si Arnold, ada si Has, ada Dwek, ada Yudi, ada siapa lagi? Banyak lah. Pokoknya teman-teman bisa kontak dan semuanya itu udah terbuka di sosial media. Teman-teman juga bisa tanya ke mereka, adjustment-nya itu kayak, kok saya ada ikan, posisinya begini, kira-kira mau kita kerjakan, perlu kita kerjakan atau kita tunggu dulu. Biasanya mereka juga kasih tahu gitu loh. Atau ada yang bilang, ya udah warnain aja dulu. Karena kadang-kadang ada yang bingung tuh, kita operasi dulu apa warnain dulu. Selalu ada pertanyaan seperti itu gitu loh. Nah, teman-teman bisa coba DM mereka atau coba DM ke kita sebelum melakukan cosmetic surgery juga bisa gitu. Jadi setelah nangkap 5 ekor yang tadi masih lanjut? Masih. Aduh, ini susah loh nangkap yang ini. Iya, tengil ikannya. Ya guys, jadi kita udah selesai operasinya hari ini. Hari yang sangat panjang banget, sebenarnya terlihat simple. Hari ini kita mengoperasi 8 ekor. Hari ini yang akan kita kasih tunjuk sebenarnya 5 ekor aja, karena 5 ekor ini yang akan kita progress. Yang 3 lagi sebenarnya juga akan kita progress, tapi itu punya customer kita. Jadi kita nggak etis untuk ngasih tunjuk ke sini. Nah, ikan-ikannya kurang lebih posisinya seperti ini. Nah, ini keseruan-keseruan hari keseharian kita yang kita akan terus lakukan. Dan teman-teman juga bisa lihat ya, dari ikan ini yang tadinya berantakan banget dan segala macamnya, tentunya di operasi pertama kali ini nggak mungkin langsung kelihatan bagus. Ada sedikit perbaikan mungkin di dayung, mungkin di mulutnya, di matanya, tapi ikan ini akan mulai terlihat mulai bagusnya itu nanti ketika dia sudah mulai makan dan sudah mulai beradaptasi gitu teman-teman. Jadi kita terus berusaha untuk melakukan keseharian ini dan melakukan sedikit demi sedikit edukasi, karena saya tahu video kita ini udah terlalu banyak sebenarnya teman-teman, dan ada beberapa hal yang kadang-kadang susah dicari di video-video lama yang sudah mungkin setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan saya berharap di video-video yang kita sekarang lagi buat ada sedikit edukasi yang bisa kita selipkan lagi supaya teman-teman terus ke-remind sebenarnya gimana sih caranya pelihara warna yang baik dan benar, cara milihnya yang bagus gimana. Terus juga ada update-update yang namanya ilmu kan terus berkembang ya teman-teman ya. Jadi ada teknik tanding yang baru, atau mungkin teknik operasi yang baru, atau ada teknik kasih makan yang baru. Itu semuanya terus berkembang
Nah, saya berharap dengan video-video kayak gini tuh teman-teman bisa tetap mengikuti update-nya. Nah, ini ikan yang lain lagi. Kalau teman-teman lihat yang itu ekornya gede, ini sebenarnya ikan yang katanya generasinya yang warnanya lebih gampang. Nah, ini kita udah selesai. Tapi ya itu seperti tadi teman-teman, kalau teman-teman lihat itu dari tadi itu badan ikan ini semuanya Kurus. tidak bagus ya, belum bagus lah, belum bagus. Jadi kita habis ini harus benerin porsi makannya. Nah, kalau teman-teman nanya gimana sih sebenarnya porsi makannya, ini kita tidak akan melakukan pemberian pakan selama 3 hari ke depan, dan kita rendam semua ini pakai Dumex karena kita mau mengeringkan lukanya dulu. Nah, nanti setelah 3 hari itu juga kita nggak langsung ya teman-teman, kita nggak langsung coba kasih makan. Kita lihat dulu apakah memang memungkinkan untuk kita mencoba memberikan pakan. Nah, biasanya pakan yang kita berikan awal-awal itu justru bukan udang, malah kita memberikan antara jangkrik atau kodok. Tapi jangkrik itu biasanya kakinya kali ini kita cabut karena kita mau menjalankan metabolismenya dia lagi dari awal pelan-pelan. Makanya kita kasih makanan yang kelihatannya katanya sih lebih susah dicerna ya. Tapi ketika kita kasih, malah ini yang lebih cepat keluar kotorannya gitu. Nah, ini sebenarnya sih kelihatan sih bakat warnanya kelihatan, udah mulai keluar. Nah, doakanlah cepet ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu ikan yang sudah selesai. Sebenarnya ini paling saya suka sebenarnya, tapi badannya ini paling panjang. Tapi kalau dilihat dayung sama ekornya ini paling gede dan segala macamnya tuh termasuk ikan yang mewah sebenarnya. Nah, saya berharap ini ikan bisa lebih tebal badannya. Kalau untuk lebih pendek mungkin udah nggak bisa, tapi kita mau coba lihat di size dia lebih besar itu bisa nggak dia jadi lebih gagah. Nah, kalau misalnya seandainya kita tidak bisa membuat dia menjadi lebih tebal jauh banget, mungkin ikan ini bisa kita pakai untuk induk teman-teman, karena dayung dia itu cukup spesial, cukup mewah, ekornya juga cukup mewah, dan memang kebetulan ini tadinya disiapinnya untuk indukan sama orangnya. Tapi kita paksa, kita pingin coba grooming ya, makanya dia dikasih satu gitu loh. Harusnya sih teman-teman bisa lihat ya sedikit perbedaan antara sebelum dan sesudah. Nah, sekalian juga itu operasi tadi itu sebenarnya untuk merefresh lendir mereka lagi ya. Jadi kayak mungkin mereka waktu saya melakukan komteng, pergantian airnya kurang bagus atau segala macam, mereka tuh belum kinclong teman-teman. Kalau ikan-ikan kinclong tuh udah kayak gini nih, tuh. Kelihatan harusnya. Jadi sisiknya itu udah nyala, bersih, udah siap untuk di tanning. Nah, ini juga tanpa diapa-apain nih, gitu. Tanning tanpa di tanning ya. Oh. Nah, jadi ikan-ikan itu memang prosesnya untuk sampai ke tanning itu prosesnya tahapnya lama teman-teman, nggak langsung semena-mena kita oke, ikan dapat dari community tank masuk ke sini langsung kita tanning, itu enggak. Kita mesti ada ngelakuin yang namanya bikin dia metalisnya naik dulu, pemberian pakan yang bagus dulu. Kayak ini aja sebenarnya belum selesai loh, untuk memberikan metalik bagusnya belum selesai loh. Jadi masih belum kita mulai gitu teman-teman. Yang terakhir ada di ruangan ini, ada ini teman-teman. Kalau ini kayaknya satu saudara sama yang tadi, yang depan tadi itu, yang ekornya gede tadi. Nah, itu dia keseruan kita hari ini. Langkah yang kita buat, langkah simple yang mungkin teman-teman bisa ikutin di rumah, bisa juga bener nggak ya caranya gini, bisa kita renungan sama-sama. Teman-teman bisa komen di bawah. Terima kasih udah nonton keseruan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena semuanya itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.